Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini sahabat Cakrawala. Senang sekali rasanya dapat kembali menjumpai semua pendengar setia kami di program acara Oasis Fajar pagi hari ini. Kembali saya Kapten Jeffrey Manansang menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih beberapa waktu ke depan untuk kita dapat merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, pedoman, suluh bagi kehidupan kita. Dan saya tahu, yakin dan percaya bahwa ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka langkah-langkah kehidupan kita pasti disertai oleh Tuhan. Ketika kita mencocokkan kehidupan kita dengan firman yang kita dengar, memastikan bahwa kehidupan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka tentunya ada berkat-berkat Tuhan yang khusus yang disediakan bagi orang-orang yang taat. Itu sebabnya pagi ini sahabat Cakrawala, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita baca Alkitab dan juga merenungkan bagian-bagiannya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan malam hari ini, pagi hari ini, bersyukur berterima kasih kepadamu untuk pertolonganmu dalam kehidupan kami. Terima kasih sepanjang malam Tuhan sudah tolong kami, dan pagi hari ini kami sudah bangun dengan tubuh yang diberkati, dan kami tahu Tuhan bahwa penyertaan-Mu terus berlaku bagi kehidupan kami. Sebelum kami mau melanjutkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau mohon supaya Tuhan berbicara bagi kami melalui hamba-Mu. Tuhan kuasai kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara atas nama Tuhan maupun semua pendengar yang mendengarkan kami, baik lewat saluran radio, saluran YouTube kami, melalui streaming, maupun ada beberapa tempat yang memutarkan renungan ini melalui toa di gereja-gereja. Kami mohon supaya Tuhan kuasai kami, pendengaran kami, hati pikiran kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu yang Engkau firmankan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala, pagi ini kita masih akan berbicara mengenai kesatuan. Mengenai bagaimana kebersatuan orang percaya dengan Kristus. Nah, hari kemarin kita sudah membahas tentang beberapa indikasi-indikasi yang sepertinya condong mengarah kepada perpecahan. Dan kita harus sadari bahwa ini bukan hanya menjadi ancaman bagi negara, bukan hanya menjadi ancaman bagi gereja, bukan hanya menjadi ancaman bagi rumah tangga Kristen, tetapi ini juga menjadi ancaman bagi diri kita sendiri. Sebab saudara-saudara, keadaan yang terpisah dengan Kristus, keadaan yang tidak menyatu dengan Kristus, itu akan mendorong kehidupan yang tidak dikenan oleh Tuhan. Nah, saya merasa perlu berbicara mengenai kesatuan ini, kesatuan dengan Kristus secara khusus, karena menurut saya bahwa orang yang kehidupannya menyatu dengan Kristus, orang yang kehendaknya menyatu dengan Kristus, orang yang pikirannya menyatu dengan Kristus, maka dia akan dihindarkan atau dia tidak akan terdorong untuk menciptakan perpecahan dimanapun itu. Baik itu di negara, di lingkungan dia tinggal, di gereja, di tempat pekerjaan, bahkan di rumah tangganya. Nah, itu sebabnya pendengar setia Cakrawala, kita masih merenungkan bagian yang sama dengan tema kebersatuan orang percaya atau kebersatuan gereja dengan Kristus. Nah, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan dalam Efesus 4. Efesus 4 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10 pagi ini. Efesus 4 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara yang punya Alkitab, boleh silakan saudara ambil Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama firman Tuhan yang hidup ini. Dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 10 diberi judul kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan
yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, masih dalam ide yang sama dengan apa yang kita bahas kemarin, bahwa Allah menghendaki supaya saudara dan saya bersatu dengan Kristus. Allah mau supaya Anda dan saya yang telah ditebus itu bersatu dengan Kristus. Karena ternyata hanya kesatuan hidup dengan Kristus yang memungkinkan kita dapat hidup bersama dengan Dia, baik di dunia ini maupun di sorga. Nah, pertanyaannya sahabat Cakrawala, bagaimana ciri-ciri orang yang hidupnya bersatu dengan Kristus? Sebab kalau kita mau bicara, kita mau bilang bahwa saya menyatu dengan Kristus, saya tinggal di dalam Allah, atau saya menghidupi firman-Nya, semua orang bisa berbicara, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya, bagaimana ciri-cirinya? Supaya bersatu dengan Kristus itu bukan hanya sebatas indah di kata-kata, tetapi juga merupakan sikap yang kita hidupi kesehariannya. Nah, pagi ini kita akan belajar hal yang kedua setelah yang kemarin. Kita sebagai orang yang menyatu dengan Kristus, kita menyadari kita punya tugas utama. Tugas utama kita supaya kita menjadi sepadan dengan panggilan kita, menjadi sepadan dengan status kita sebagai orang percaya, menjadi sepadan dengan status kita sebagai gereja, orang yang sudah dikuduskan oleh Kristus. Dan pada pagi hari ini, ciri-ciri yang kedua dari orang yang bersatu dengan Kristus, dalam ayatnya yang ke-6, Efesus 4 ayat 6 bilang begini, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang ada di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Ciri-ciri orang yang menyatu dengan Kristus, dia memiliki pengenalan tentang Allah. Dia memiliki pengenalan tentang Allah. Nah, pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, Paulus, penulis surat Efesus, adalah seorang ahli dalam bidang filsafat. Sehingga tulisan-tulisannya yang kita baca selalu mengandung arti yang sangat luas. Nah, ketika dikatakan di ayat ini bahwa Allah di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua, maka sesungguhnya kalimat ini mengandung arti bahwa semua tidak akan mungkin tanpa Allah. Segala sesuatu tidak akan mungkin tanpa Allah. Saudara, saya pernah membaca satu tulisan dari Dr. Andar Ismail yang menuliskan begini, man proposes, God disposes. Manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Nah, pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, Paulus menekankan teologi yang penting ini bagi jemaat di Efesus, bahwa dalam segala kondisi gereja, umat Tuhan yang percaya di Efesus harus tahu bahwa segala sesuatu itu dimulai oleh Allah, segala sesuatu ada dalam kontrol Allah, dan segala sesuatu itu diatur baik oleh Allah, di mana manusia hanya dapat menikmati apa yang Tuhan tentukan. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Sebagai orang yang menyatu dengan Kristus, sebagai orang-orang tebusan Kristus,
Saudara dan saya harus mengenal bahwa Allah itu penentu segala sesuatu. Allah menentukan segala sesuatu. Kita ingat kisah Yunus, di mana ketika Yunus lari dari panggilannya, maka Alkitab mengatakan atas penentuan Tuhan. Atas penentuan Tuhan, Yunus ditelan oleh ikan. Kemudian atas penentuan Tuhan, Yunus dimuntahkan lagi. Kemudian waktu dia dimuntahkan ikan, atas penentuan Tuhan tumbuh pohon jarak, saudara-saudara. Pohon jarak ini kalau kita di Sulawesi Tengah ini, di Palu itu, kita kenal dengan pohon balacai namanya. Tumbuh atas penentuan Tuhan. Dalam semalam atas penentuan Tuhan juga, saudara-saudara. Maka pohon itu dikerat oleh ulat. Nah, ini penting, bahwa kehidupan itu berjalan atas penentuan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang yang percaya yang tidak menyadari hal ini. Yang tidak menyadari bahwa Allah penentu segala sesuatu. Bukankah banyak orang-orang yang tidak menghargai Allah? Banyak yang mengorbankan jam ibadah untuk pekerjaan, untuk mencari nafkah, tanpa sadar bahwa Tuhan menentukan rezeki kita. Bukankah banyak kita lihat ada orang yang mengesampingkan Tuhan untuk hobi, tidak lagi mengutamakan Tuhan untuk bersenang-senang. Saudara-saudara, saya dan istri kami berjemaat di Korps 2 Palu. Kadang-kadang saudara-saudara kami ketika ke gereja hari Minggu, kami harus melewati satu jalan yang baru di kota Palu. Anda yang tinggal di kota Palu pasti tahu kalau dibilang jalan Lalove. Kami kadang-kadang harus melewati jalan itu, dan pada hari Minggu biasanya banyak sekali orang yang berolahraga pagi, lari pagi di situ, bersepeda di situ, dan cukup banyak orang. Kadang-kadang kami saling bertanya begini, kira-kira apakah di antara mereka yang lari pagi itu, apakah ada orang Kristen di dalamnya? Dan istri saya menjawab, bisa jadi ada orang Kristen. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat. Bukankah banyak orang-orang Kristen yang lupa, mereka mengejar kesehatan, mereka mengejar tubuh yang bugar, tetapi mereka mengesampingkan jam-jam ibadah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang tidak lagi mengutamakan Tuhan, tetapi mengejar kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, saudara-saudara, kita perlu hati-hati, karena ingat, God disposes. Allah menentukan kehidupan kita. Sehebat apapun kita mencari nafkah, tapi kalau Allah tentukan kita tidak diberkati, sulit, saudara-saudara. Sebaliknya, saudara-saudara, ketika Allah tentukan kita diberkati, maka saya percaya bahwa semua jalan akan dibukakan bagi kita. Sehebat apapun kita menjaga kebugaran tubuh kita, kita olahraga. Tapi kalau Allah tentukan kehidupan kita ada batasnya, maka saudara-saudara kita pasti mati juga. Tetapi saudara-saudara, bukankah kita melihat banyak bukti-bukti yang ada di dunia ini? Orang olahragawan, orang sedang olahraga, mati juga. Nah, ini memperlihatkan bahwa kehidupan kita, bukan kita yang atur. Kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan. Nah, kebanyakan ajaran-ajaran sekuler sekarang sedang merambah dan masuk mempengaruhi cara berpikir gereja. Banyak orang yang berusaha menjaga kesehatan, pola diet diterapkan, dan macam-macam. Itu baik, saudara-saudara, baik sekali, memang benar. Tapi jangan juga lupa, firman Tuhan ajar bahwa rahasia umur panjang itu bukan hanya tergantung di pola makan dan juga cara olahraga, tetapi rahasia umur panjang dalam Mazmur 34 ayat 14 bilang, jaga lidah terhadap yang jahat, bibir jangan dipakai menipu, saudara-saudara. Nah, doktrin-doktrin gereja banyak berkembang saat-saat ini, kebanyakan telah dipengaruhi oleh cara berpikir sekuler. Sehingga menurut kita kedengarannya baik, tetapi contohnya saudara-saudara, tetapi tidak tepat dengan firman. Salah satu contoh, saudara-saudara, banyak orang-orang Kristen yang mengagungkan pola iman bahwa Allah itu baik. Apakah ini salah, saudara-saudara? Tidak. Ini benar. Lalu salahnya di mana? Iman Kristen terkonsentrasi pada konsep Allah baik.
dan hampir melupakan bahwa Alkitab juga mengajar bahwa Allah kita adalah Allah yang murka juga kalau dipermainkan. Allah yang tidak senang dipermainkan. Sehingga dengan konsep Allah baik ini membuat iman-iman orang Kristen menjadi iman-iman yang lemah, menjadi iman-iman yang tempe, kata orang. Kenapa saudara-saudara? Oh, kan Allah baik, Dia pasti ampuni saya. Tidak apa-apa lah Tuhan, perpuluhan saya bulan ini tidak sesuai, kan Allah baik. Tidak apa-apa lah Tuhan, Tuhan kan paham banyak hal yang saya butuhkan Tuhan, persembahan saya kurangi, kan Allah baik. Tidak apa-apa lah Tuhan, saya korupsi kecil-kecil, Tuhan tahulah banyak kebutuhan saya, kan Allah baik. Oh saudara-saudara, hati-hati. Waktu kita paham bahwa segala sesuatu dari Allah, semua di dalam Allah, dan semua ditentukan Allah, kita mesti tahu bahwa memang benar Allah kita baik, tetapi Allah kita tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan, tidak apa-apalah pagi ini saya olahraga dulu ya, berdoanya sebentar. Kan Tuhan tahu, kan Tuhan baik. Hati-hati saudara-saudara. Orang yang menyatu dengan Kristus, dia akan mengerti dengan benar bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah, dan itu artinya dia tidak akan pernah bermain-main dengan Allah. Saudara-saudara, ini pengajaran yang sangat penting. Allah menentukan setiap detil kehidupan kita. Yusuf, kalau kita baca dalam Alkitab, dia paham Allah menentukan detilnya. Sehingga dia bilang meskipun orang mereka-rekakan yang jahat untuk dia, tapi Allah mengubahnya untuk kebaikan. Musa, saudara-saudara, menyadari bahwa Allah itu menentukan yang terbaik. Sehingga meskipun kesulitan ada di sekelilingnya, dia bilang pertolongan kita adalah dari Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kita, 10.000 di sisi kanan, namun itu tidak akan menimpa kita. Nah saudara-saudara, percayalah walaupun kita terus mendapat perlakuan-perlakuan tidak adil mungkin, tapi Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh imannya. Jangan lupakan ini. Tuhan adalah penentu segala sesuatu. Kita mau diberkati, kita mau sehat, kita mau umur panjang, kita mau dapat pekerjaan, semua ditentukan oleh Allah. Nah saudara-saudara, ini pesan penting bagi kita. Bahwa kehidupan kita ini ditentukan oleh Allah. Bahwa usaha pekerjaan kita itu ditentukan oleh Allah. Bahwa kedudukan yang saudara dapat, jabatan yang saudara dapat, itu ditentukan oleh Allah. Bahwa berkat-berkat khusus yang kita peroleh, itu ditentukan oleh Allah. Bahwa keluarga yang kita miliki saat ini, itu ditentukan oleh Allah. Bahwa segala sesuatu fasilitas, kendaraan, rumah yang saudara miliki, itu ditentukan oleh Allah. Maka semestinya orang yang menyatu dengan Kristus, dia tidak akan pernah mengkhianati Allah yang memberkatinya. Maka semestinya orang yang menyatu dengan Kristus, dia tidak akan bermain-main dengan Allah yang menentukan kehidupannya. Oh saudara, ini pesan penting bagi kita. Anda mungkin yang bekerja di kantor, ingatlah bahwa jabatanmu, naik atau tidaknya jabatanmu, itu bukan ditentukan oleh manusia, tetapi itu ditentukan oleh Allah. Kalau Allah yang menentukan, maka tidak akan ada yang bisa menutup jalan kita. Saudara-saudara yang mungkin hidup dalam banyak hal yang saudara-saudara dengar, banyak info-info yang saudara dengar, banyak orang-orang yang berusaha menjatuhkan saudara. Oh jangan takut saudara-saudara. Hidupmu tidak ditentukan oleh kata orang. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Mari kita berfokus kepada kata-kata Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh banyak hal. Saudara-saudara yang mungkin sakit dan orang bilang, aduh ini sakitnya kayaknya parah ini, sulit ini disembuhkan. Saya mau bilang saudara-saudara bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh vonis orang-orang, oleh vonis dokter sekalipun. Bukan berarti saudara-saudara saya menyarankan Anda untuk tidak ke dokter, bukan. Tetapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Itu sebabnya apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita jalani hari ini, jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita bermain-main dengan Allah yang menentukan kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang menyatu dengan Kristus,
dia akan menghormati Allah yang adalah penentu kehidupan kita. Karena baik hidup atau mati kita ditentukan Allah. Baik berkat, baik sehat, baik kuat, baik rejeki, itu ditentukan Allah dan tidak pernah ditentukan oleh orang lain. Semoga Tuhan tolong kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang menyatu dengan Kristus dan menyadari bahwa kehidupan kita itu ditentukan oleh Allah. Kita ada oleh Allah, kita ada bersama dengan Allah, dan kita berjalan bersama-sama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Teruslah menyatu dengan Allah yang menentukan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini. Kembali menguatkan kepada kami bahwa hidup kami ini ditentukan Tuhan, bukan ditentukan oleh orang lain, bukan ditentukan oleh situasi yang kami dapat, bukan ditentukan oleh banyak hal yang kami lihat, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Maka kami mohon supaya kami tidak pandang remeh kebersatuan kami dengan Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tidak pandang enteng Allah yang baik itu, tetapi kami selalu menghormati Allah. Kami selalu mengutamakan Allah, sebab Allah yang menentukan kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh-Mu akan terus bantu kami untuk mengaplikasi firman Tuhan. Hamba berdoa pagi ini bagi semua pendengar setia Cakrawala yang akan melakukan segala aktivitas mereka. Ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di sekolah, ada yang ke sekolah, ada yang di kampus, ada yang belajar hari ini Tuhan, ada yang berkebun, bersawah, beternak hari ini. Hamba mohon supaya pertolongan Tuhan akan terus bersama-sama dengan mereka. Siapapun yang akan melakukan aktivitas yang bersama-sama dengan kami pagi ini berdoa, hamba mohon supaya pertolongan Tuhan akan bersama dengan mereka. Berdoa juga untuk ibu-ibu rumah tangga yang hari ini mereka tidak bekerja ke kantor, tapi mereka bekerja di rumah, membersihkan rumah, memasak untuk seisi rumah. Tuhan pun akan menyertai mereka. Hamba juga teringat dalam doa pagi ini bagi pendengar-pendengar kami yang sudah lanjut umurnya. Ada di antara mereka yang terbaring lemah di tempat tidur karena tidak lagi mampu fisik mereka untuk beraktivitas. Ada juga di antara mereka yang masih punya kekuatan baik. Hamba mohon supaya Tuhan akan menolong dan memberkati sukacita daripada Tuhan terus bersama-sama dengan kehidupan mereka. Jika ada di antara sahabat Cakrawala yang sedang sakit pagi ini, hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Allah akan tolong mereka. Allah penentu kehidupan mereka. Maka kami percaya Allah tidak pernah keliru menentukan kehidupan manusia. Hamba juga mau berdoa jika ada di antara pendengar setia yang pagi ini berulang tahun, Tuhan Yesus akan memberkati juga usia yang baru, perjalanan hidup yang baru, ditolong oleh Tuhan. Berdoa bagi Radio Cakrawala ini Tuhan terus memberkati dalam setiap hal-hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami tahu kalau radio ini masih bisa berdiri sampai dengan hari ini. Masih menyiarkan siaran-siaran untuk menjadi kekuatan, hiburan bagi para pendengar. Ini karena anugerah Tuhan. Lanjutkanlah berkat-Mu bagi pelayanan Tuhan yang ada di radio ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua program-program kerja, baik program kerja kami di Cakrawala di radio ini, maupun sahabat-sahabat Cakrawala yang memprogramkan diri untuk bekerja. Tuhan, firman-Mu ajar kami bahwa Allah yang menentukan. Kami manusia merencanakan, tapi Allah yang menentukan. Maka kami mohon supaya apa yang Allah tentukan itu akan berpadu dengan kami, sehingga kami menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau akan berjalan bersama dengan kami. Engkau menyertai, menuntun langkah tangan kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala, terima kasih. Kita telah bersama-sama, kita akan jumpa lagi besok hari. Di waktu yang sama, jam 5.30, setengah 6, sahabat Cakrawala. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentunya yang akan menguatkan kita. Dari Jalan Maluku, saya Kapten Jeffrey Manansang, pamit undur diri. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.